Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas dan sampai sebulan penuh. Dan mudah-mudahan terlahir fitri kembali seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya, bebas noda dan dosa. Oke, langsung kita bahas mengenai koin PP dan arah market tahun 2026 akan bagaimana. Tetap kalian tior, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak ya. Langsung kita bahas. PP berada di 28,4 triliun. Ya naik daripada turun kemarin dan semalam sempat terbang tinggi. Ini koreksi yang wajar saja. Kalau tidak ada koreksi namanya market nggak sehat. Di sini bukan investor saja. Ada trader, ada yang main trade, ada yang main swing, ada yang TP-TP. Itu hal yang wajar dari dulu zaman Shiba juga naik turun. Saya pernah kecolongan di Shiba. Wallet saya itu satu hari itu naik 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta, saya diemin aja. Tahu-tahu saya kepancing juga, emosi juga saya ini. Ini kalau nggak saya ambil nanti turun lagi, saya ambil turun lagi. Saya hajar ambil cuan 2 juta. Baru 2 hari dapat 4 juta. Berharap turun lagi ke bawah, tahu-tahu di pam ke atas Rp1 lebih pelangap pelongo kayak kebu Mas Bro, ketinggalan. Makanya saya biarin sajalah. Nanti yang mau buat scalping yang 50%, yang selebihnya biarin anteng di situ, mau turun mau naik turun, tongkrongin aja, pantengin aja sampai ATH baru. Mosok ora wurunga anjok, cari wong Jawa ngono kuwi yo. Paham nggak maksudnya? Ujung-ujungnya juga nanti akan sampai ATH kawan. PP koin yang terbaik Displasi punya 0,08, 0,068 wajar. Sedangkan si baca 0,09, beda tipis. PP naik 1,63% menjadi 0,004. 11 dalam 24 jam terakhir, sedikit lebih baik dibanding pasar altcoin yang datar, namun masih tertinggal dari rally Bitcoin yang lebih kuat. Wah mantep, dibilang Bitcoin mau turun mau hancur, mau turun mau 50.000 K. Wah sudah banyak yang memprediksi. Mau naik mau turun itu sudah ada yang membuat, sudah ada schedule-nya, sudah ada yang memainkan. Sabar saja waktunya dimainkan pump yang ngepump. Itu santai. Meme koin berikutnya menetapkan standar untuk masa depan adalah koin PP. Akan membuktikan di sini, tahu-tahu nanti ngepam ribuan persen bisa terjadi. Itu di dalam dunia kripto itu biasa seperti itu. Kita yakin saja, mumpung belum Rp1, saya rasa waktunya kita cicil pelan-pelan. Wow, mantap. Halo penggemar PP. PP kita telah melampaui 1,5 juta dompet. Jika para well PP tidak menjual dalam jangka panjang, kita akan bersaing untuk posisi 5 besar di pasar. Wah gila, mantap ini. 5 besar, apa harganya sampai Rp100? Ya kita nggak tahu, nanti tanya dulu sama rumput yang bergoyang. Ya, kalau rumput yang bergoyang kan tidak pernah bohong ya. Kalau Mas Bro nanti ada bohongnya. Mantap. Wow, PP kontrak berjangka PP. USDT menawarkan biaya perdagangan 0 untuk maker dan taker melalui event Maxi. Maxi itu memang sering ada ini ya. Ada event jor-joran dan di sana kalau main lab-lab tinggi juga ya. Mainnya bisa tinggi. Oke, dengan kapitalisasinya masih ada di 28,4 triliun dengan holdernya yang meningkat terus. Dompetnya sudah melampaui 1,5 juta dompet. Walah, diperkirakan masuk ke 5 besar ya piye. Kalau saya lah 10 besar aja sudah hebat. Tapi kayaknya kalau mendekati 10 besar masuk kemarin aja kan waktu belum ngepam betul, maksudnya belum sampai Rp1 pun sudah masuk ke ranking 17 kan. Itu akan historia akan terulang lagi. Saya yakin di PP ini, yang nggak yakin ya CL pindah
Mudeng. Kita lihat PTCC-nya juga akan ambruk sudah 58,54. Saya rasa ini titik kunci indikator yang penting arah uang kemana. Dengan PTCC saya yakin nanti kalau udah turun ke palu ke bawah ya semua akan naik. Semua mau turun terus mau kemana? Investor mau bubar. Saya pamnya juga pam. Ya biasalah dalam dunia kripto begitu. Nah ini nih. Bitcoin dominan akan terjun crash dan kemudian hiperbulish untuk altcoin. Wah. Sampai berapakah PTCC-nya kita tengok di sini. Ya, ini kalau baru bangun tidur ini liputan. Alhamdulillah hari ini saya bisa bangun jam 10 ya. Jadi lumayan habis subuh sampai jam 10 kan ada sekitar berapa jam itulah dihitung sendiri. Wah, kacau. 46 ini piye? Kuat ya saya menunggu 46 di garis yang bawah ini. Kayaknya saya dibalik di inilah. Ini kan ada support yang kuat ini. Support yang kuat di sini ini double top kemudian turun ya. Ini pada waktu itu kan double top kemudian turun di bawah. Waktu tahun 2021 dan ini kalau kita lihat di sini itu kalau nanti mengikuti pas ini kan termasuk support yang kuat waktu di longsor itu ya di inilah kalau saya akan di angka 50-an 50% saja saya exit dari market kalau ini diperkirakan sampai ke 46 ini dulu ini kan masih ya ini double bottom ini bisa terjadi nih. Kalau ini ini merah satu ini cuma ada ekor yang ke atas belum bentuk double top maksudnya ya ini kalau udah terjun ke sini ya sudah domain Bitcoin dominasi, set to crash akan turun terjun hiperbulish altcoin market. Oh, mantap. Altcoin season tunggu ya, siapin karung-karung kalian, jangan sampai kecolongan arah PTCC ini yang akan menjadikan alt season yang penting kalau TA yang lain sudah kebenarannya hanya 30% saja. Tapi kalau PTCC ini valid, ini memang akurat. Jadi kalau arah kemana mau all season ataupun enggak itu tergantung BTCC-nya turun dulu kawan. Ini udah pasti ya. Oke, apa yang akan terjadi tahun 2026? Kita lihat di sini. Prediksi harga kripto tahun 2026 kemana arah pergerakannya? Tahun 2026 menjadi titik balik penting bagi industri kriptokurrensi global setelah gelombang institusional besar pada tahun 2024 dan tahun 2025 lanskap kripto kini berubah drastis dan meninggalkan era spekulasi liar. Kini pasar bergerak menuju fase yang lebih matang, namun tetap dibayangi ketidakpastian geopolitik dan volatilitas tinggi. Para pelaku utama industri sepakat masa kejayaan uang mudah berbasis HIP telah berakhir, digantikan oleh era sistem konvergensi teknologi dan seleksi ketat berbasis fundamental. Ya, PP ini berfundamental ini. Pasti akan dikejar sama well-kewel. Dominasi institusi dan ketidakpastian global. Siapa penggerak pasar dilansir dari bla 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 pada awal tahun 2026 suasana pasar kripto terasa jauh lebih dewasa dan penuh perhitungan dibandingkan siklus sebelumnya. Fernando Lilo Aranda ini menyoroti bahwa pasar kini didominasi strategi institusional dan kompleks, bukan lagi sekedar sentimen retail. Sementara itu Mix William dari Tobit mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi global akan terus memicu gelombang volatilitas yang sulit diprediksi. Tahu-tahu pam itu ajalah ya, jangan turun-turun terus ya, koreksi hal yang wajar saja. Oke lah, sama si agak ngantuk ini. Mungkin itu aja, tetap yakin, tetap semangat ya. Nanti sore kalau ada berita yang news lagi saya berikan untuk kalian ya. Oke, mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas. Semangat ya. Sampai lebaran tiba nanti supaya kalian terlahir fitri kembali. Bagikan bayi lahir yang baru longsor dari induknya. Tanpa dosa, tanpa noda ya. Kalau kita dosanya sudah banyak ya. Mudah-mudahan puasa sebulan ini bisa mengampuni dosa-dosa kita ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Sudah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mbak Nyos.